Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan nikmat dan kesehatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam adalah kita berikan kepada Rasulullah SAW yang dimana kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Yang terhormat kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dia Asyafa, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yang mengenai teori belajar kognitif dan konstruktivistik, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Amin Rawan sebagai moderator, kemudian ada teman saya Nia Asti Ramadhani, kemudian ada Kela Putri dan Khoirunisa Marpaung. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama melapaskan basmalah. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nia Asti Ramadhani. Kepada Nia dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Teori belajar kognitif dan konstruktivistik muncul sebagai respons terhadap teori berheuristik yang dianggap terlalu sederhana dalam menjelaskan proses belajar. Teori kognitif menekankan pada proses mental yang terjadi dalam diri individu saat belajar, seperti pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan pembentukan pengetahuan. Sementara itu, teori konstruktivistik berfokus pada bagaimana individu membangun. 1. Konsep dasar teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses internal yang melibatkan pengelolaan informasi, ingatan, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Kognisi adalah perolahan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Nah, ini adalah beberapa konsep dasar teori belajar kognitif. Yang pertama ada proses mental. Teori ini lebih fokus pada apa yang terjadi di dalam diri seseorang ketika belajar daripada hanya pada perilaku yang tampak. Yang kedua ada persepsi dan pemahaman. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh bagaimana ia mempersepsi dan memahami situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang ketiga ada belajar aktif. Individu aktif dalam mengenali dan memikirkan situasi belajar di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman pribadi. Baik, saya akan melanjutkan materi pada kali ini. Yang kedua, prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Kemudian, prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, konstruksi pengetahuan. Pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh individu. Kemudian, pembelajaran aktif. Siswa aktif mencari, menemukan, dan mengonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain dan lingkungan memainkan peran penting dalam proses konstruksi pengetahuan. Kemudian pengetahuan subjektif. Pengetahuan bersifat personal dan tergantung pada interpretasi individu terhadap pengalaman mereka. Kemudian kita lanjut 3 karakteristik utama teori konstruktivisme. Beberapa karakteristik utama dari teori konstruktivisme meliputi karakteristik utama teori konstruktivisme. Pembelajaran sebagai proses aktif, siswa tidak hanya menerima informasi tetapi aktif membangun pemahaman mereka sendiri. Kemudian pentingnya pengalaman. Pengalaman nefata dan interaksi dengan lingkungan sangat penting dalam proses belajar. Kemudian pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dibangun dalam konteks tertentu dan terkait dengan pengalaman siswa. Kemudian peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, bukan sebagai sumber utama informasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 4. Contoh strategi dan model pembelajaran berbasis teori konstruktivisme dan kognitif.
Pembelajaran berbasis masalah atau PBL, siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata yang mendorong mereka untuk aktif mencari informasi dan membangun solusi. Dan yang terakhir, kurikulum spiral atau spiral kurikulum, mengenalkan konsep secara bertahap dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Kesimpulan, teori belajar kognitif dan konstruktivistik menawarkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dan memahami bagaimana individu belajar. Teori kognitif menekankan pada proses mental internal, sementara teori konstruktivistik berfokus pada konstruksi pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Penerapan kedua teori ini dalam pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, bermakna, dan relevan bagi siswa. Terima kasih kepada teman saya yang telah menyampaikan materi. Semoga kita sama-sama mendapatkan manfaat dari materi hari ini. Saya tutup untuk presentasi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.